sebelum kita ngomong, kita tuh harus merapikan apa yang ada di pikiran kita dulu. Oke. Gitu. Imajinasikan kayak benang kusut. Gimana cara kita ngeluarinnya kan? Belibet kan? Kita Iya. mau ngomong yang mana dulu kita nggak tahu gitu. Apalagi ini masalah orang-orang pintar nih ya. Kadang-kadang terlalu banyak yang ingin disampaikan. Iya. Ujung-ujungnya jadi nggak tahu mana yang harus disampaikan duluan. Mbak baru pulang dari San Francisco, terus ke Russia, Iya. terus Putri Indonesia. Gimana Mbak mencoba menjadikan ini sebagai koneksi? Kalau aku bisa bilang, aku sangat-sangat kebantu sama keberadaan sosial media. Kayak misalkan aku itu kerja sama Google, awalnya yang menghubungkan aku sama Google adalah kenalanku dari Abang None. Harus selalu ingat bahwa even Mother Teresa pun ya sebaik itu ada haternya gitu. Oke. Gunung Fuji Iya. itu ada komentar jeleknya gitu. Ujung-ujungnya harus selalu kenal sama diri sendiri. Oke. Aku kan lulusan FKG UI. Iya. Di saat teman-temanku masuk sekolah spesialis, aku kan pasti ada perasaan kayak, aduh kok mereka udah masuk spesialis tapi aku masih dokter gigi umum nih gitu. Tapi kemudian aku pertanyakan lagi, memangnya aku mau masuk spesialis? Kalau kita lihat semua masalah yang ada gitu ya, ujung-ujungnya berakarnya di pendidikan. Gitu. Kita ngelihat bahwa pemerintahan sekarang lagi kacau gitu ya. Tapi kan kepala negara, orang-orang yang ada di atas itu adalah cerminan dari rakyatnya. Nah, kita pengen ngobrol nih tentang bukunya, yaitu Ngomong Itu Ada Rumusnya. Ini seru banget. Aku lihat tadi tentang ide-idenya sangat luar biasa, dan aku juga follow Instagramnya. Ngomong itu rumus ngomong ya. Di situ ada diskusi-diskusi juga ya dengan beberapa orang ya. Iya. Wah, asik banget. Kadang tuh Kak, kalau kita mau ngomong itu kayak aku lagi podcast gini ya. Iya. Itu kayak blank gitu. Misalkan Mbak Mira udah jawab pertanyaanku. Habis itu aku nanya apa lagi ya, nggak blank. Katanya itu ada caranya supaya nggak ngeblank amat ya Mbak. Ada frameworknya ya. Boleh di-sharing nggak? Sebenarnya di buku ini itu ada bagian yang area 1, fundamental, yaitu area merapikan pikiran. Jadi mitos bahwa, banyak ya orang yang berpikiran bahwa ngomong itu ya yang penting kita pede ngomong gitu. Enggak, tapi sebelum kita ngomong, kita tuh harus merapikan apa yang ada di pikiran kita dulu. Gitu. Karena apa yang keluar dari mulut, asalnya kan dari pikiran. Betul. Jadi kalau pikiran kita itu, imajinasikan kayak benang kusut, gimana cara kita ngeluarinnya kan? Belibet kan? Kita mau ngomong yang mana dulu, kita nggak tahu gitu. Jadi pikiran tuh harus rapih dulu, sehingga apa yang mau ditanyakan, apa yang mau disampaikan, bisa flow keluar dengan baik, sehingga audiensnya atau penerima pesannya bisa ngerti apa yang ditanyakan atau apa yang pengen disampaikan gitu. Itu dulu. Jadi rapiin pikiran dulu, baru bisa ngomong gitu. Cara merapikan pikiran itu, apakah saat kita membaca buku, kita naruh informasinya di, kan ada tuh yang pikirannya kayak fotografik gitu. Dia taruh di sini infonya. Atau itu lebih kayak struktur keluarnya informasi dari pikiran kita? Sebenarnya tergantung tujuan. Nah, kalau misalkan contoh kita mau menyampaikan pendapat, let's say persuasi gitu ya, kita mau persuade orang lain gitu. Ada framework yang namanya PrEP. Pernah dengar mungkin Mas Romura? PrEP. P-nya itu point, R reason, I-nya example, P-nya point lagi gitu. Jadi ada cara-cara supaya apa yang pengen kita sampaikan itu gak belibet gitu. Misalnya dari PrEP tadi, misalkan Mas Romora lagi meeting nih, lagi di meeting, mau menyampaikan bahwa campaign yang Mas Romora bikin ini bisa works gitu. Tapi kan kita nggak bisa sesimpel itu ya. Kita harus ngomong supaya mereka bisa percaya apa yang kita katakan. Jadi kita bisa mulai dengan P, poin tadi. Saya contoh ya, ini contoh aja. Saya rasa campaign A bisa meningkatkan penjualan dari produk X misalnya kayak gitu. R, reason. Karena kalau kita lihat dari misalnya history tahun lalu gitu ya, di bulan September kita ambil data dari mana gitu ya, kita bisa masukin data atau argumen pendukung lah untuk mendukung poinnya tadi. Kemudian example, contohnya pada saat saya coba
produk ini ke 100 mahasiswa misalkan kayak gitu ya. Ternyata mereka semuanya memberi respon positif. Oh, bukan semuanya, mungkin let's say 97 dari 100 memberi respon positif gitu. Baru masuk ke poin lagi. Itu untuk menguatkan argumen lagi di awal. Sehingga saya rasa campaign ini harus dilaksanakan secepat mungkin kayak gitu. Itu jadi membantu pikiran kita biar terstruktur. Iya, apalagi ini masalah orang-orang pintar nih ya, kadang-kadang terlalu banyak yang ingin disampaikan, ujung-ujungnya jadi nggak tahu mana yang harus disampaikan duluan gitu. Sementara kan kita ngomong itu harus membuat penerima pesannya mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, transfer knowledge itu nggak gampang karena kita harus bisa memposisikan diri di kepala pendengar pesannya tadi. Oke. Jadi supaya nggak ngeblank, memang harus merapikan pikiran dulu ya. Kalau dari sisi ada orang tuh kalau dia bicara di panggung atau di podium tuh, pada saat dia ngomong suaranya nggak enak didengar. Kayak, aduh ini kayak agak sakit aja gitu. Kita nggak pengen lama. Gimana maksudnya? Poinnya bagus, tapi kayak mungkin terlalu cepat gitu ya. Dan suaranya tinggi terus mungkin ya. Karena semangatnya, iya, karena semuanya pengen disampaikan gitu. Dan kadang mungkin orang ini nggak sadar gitu. Ada nggak yang harus kita ingatkan ke diri sendiri sebelum kita ngomong sama orang gitu, supaya seberapa semangat pun kita, tapi poinnya itu tetap bisa didengar gitu. Ini menarik nih, menarik banget. Sebenarnya lengkapnya bisa dibaca di sini ya. Ada bagian yang area 2 public speaking, jadi di situ saya menulis soal karisma, karena nggak semua orang bisa belajar karisma gitu. Cuman saya mencoba aja nih, saya mencoba untuk menggali sebenarnya karisma itu datangnya dari mana sih gitu ya. Ternyata multifaktorial gitu, nggak cuma soal isi kata-katanya atau isi kontennya harus bagus, tapi gimana cara penyampaiannya, gimana gestur badannya, body language, segala macam gitu. Jadi lebih lengkapnya di sini, tapi ya intinya itu semuanya nggak bisa instan memang, Mas. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Harus latihan, harus terjun sendiri. Dari situ baru bisa lama-lama belajar gitu. Saya pun pertama kali ngomong di depan umum, ya kalau dilihat orang lain mungkin kayaknya pede banget padahal di dalam deg-degan. Iya, deg-degan, gugupnya setengah mati gitu. Cuman fake it till you make it. Gitu kan? Iya, harus tetap mencoba ya, Mbak ya. Iya. Oke. Nah, ini bisa dibeli di Shopee, juga TikTok. Di TikTok Shop juga. juga ya bisa ya. Tokopedia, Shopee, dan di TikTok. Wah, menarik banget. Ini satu yang mungkin menarik juga, yaitu tentang networking, Mbak. Di sini bilang tentang bagaimana get others people to like you, dari kenalan menjadi koneksi. Aku tuh cenderung orang yang sering banyak kenalan dengan orang lain, gitu ya, di dalam misalkan satu focus group discussion, ada banyak expert leaders, kita kenalan itu karena kartu nama. Tapi mungkin kesulitan untuk jadiin itu koneksi yang bisa long term. Mbak, apalagi nih Mbak baru pulang dari San Francisco, terus ke Russia, terus Putri Indonesia, Abang Noni, ini kan semua koneksi yang luar biasa gitu ya, orang-orang hebat, UI lagi ya. Gimana Mbak mencoba menjadikan ini sebagai koneksi? Kalau aku bisa bilang, aku sangat-sangat kebantu sama keberadaan sosial media. Ya, jadi rasanya kalau misalkan kita menjaga koneksi dari let's say WhatsApp gitu ya, kayaknya capek banget gitu. Untungnya sekarang ada Instagram gitu. Jadi misalkan nih Mas Romora, kita kenalan sama orang dari acara seminar apa gitu kan. Biasa kan bertukar sosial media gitu ya. Sosial media follow-followan gitu. Dan mungkin pada saat itu kita belum kepikiran apa nih yang bisa dikolaborasikan atau value apa nih yang bisa kita pertukarkan gitu. Tapi bisa jadi di ke depannya ada nih yang bisa kita kerjain bareng gitu. Jadi mengumpulkan koneksi dulu itu adalah hal yang penting menurut saya gitu. Jadi saling follow-followan, kalau misalkan ada postingan dari dia, kita bisa reply, kita bisa komen atau apa gitu. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba kepikiran pengen collab apa, gak tiba-tiba DM out of nowhere gitu kan. Jadi harus dibangun itu, interaksinya harus dibangun pelan-pelan gitu. Jangan kayak tiba-tiba minjem duit 100.000 gitu kan. Bener banget itu. Minjem duit 100 agar apa silaturahmi gak putus gitu. Itu kan ngeselin ya gitu. Jadi harus dibangun pelan-pelan kayak gitu. Iya.
saya sering juga tuh Mbak ngepost nge-tag orang Iya, betul. gitu, terus dan ternyata beberapa orang yang saya pikir nggak suka di-tag ternyata suka juga. Iya. Kadang kita kayak ngerasa takut mengganggu gitu Iya. ya di tag atau apa, ternyata mereka suka gitu. Santai aja betul, gitu ya. Betul. Iya. Cuma saya jarang baca story. Itu yang kadang-kadang ya nggak ada waktu juga. soalnya story. Understandable. Iya ya. Iya. Tapi kayak nggak harus lihat story sih. Misalkan kita kenalan sama orang, ternyata dia kerja di let's say asuransi gitu. Oke. Kita lagi lihat Instagram, ternyata ada postingan yang related to itu, kita bisa kirim ke dia gitu. I see. Aku ingat kamu kemarin ini kan kerja di asuransi A gitu Iya, kan, iya. ya ini nih bagus nih, kamu bisa coba kalau apa gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi mereka ngerasa kita memperhatikan dia. Gitu. Iya, Itu cara betul. lain juga. Oh iya, benar banget ya. Jadi memang kita harus jadi orang yang genuine suka memberi kepada orang lain ya. Betul. Itu poin utama dari semua Iya. building connection ya, Mbak ya. Iya. We are the one to give ya, bukan get. Benar. Karena we never know gitu. Misalkan ketika dia udah suka kita, bisa jadi suatu saat dia pengen kasih kita project atau apa kan kita nggak pernah tahu Iya. gitu. Kayak misalkan aku itu kerja sama Google, awalnya yang menghubungkan aku sama Google adalah kenalanku dari Abang None. Oke. Jadi waktu itu aku nugas lah ya. Jadi Abang None itu kan ada penugasan-penugasannya. Iya. Aku ketemu sama salah satu senior yang kalau nggak salah 5 tahun di atasku gitu ya angkatannya. Dan ya udah temenan aja gitu, bertukar sosial media segala macam. Dan ternyata dia singkat cerita beberapa tahun kemudian kerja di Google. Dan dia masih inget aku. Jadi dia kontak, Mira, gue sekarang di Google nih. Lu mau nggak jadi salah satu talent untuk acara YouTube Amazing Race gitu. So aku kayak, wah kok dia masih inget aku gitu ya. Ternyata kenapa dia ngajak aku juga karena beberapa postingan yang aku upload juga di sosial media yang aku nggak kepikiran juga dia nonton gitu. Iya. Karena kita mikir kan kayaknya orang sibuk ya, nggak mungkin lah orang-orang yang ya kerjaannya bagus, mungkin nggak banyak waktu lah untuk melihat sosial media orang lain gitu. Tapi ternyata ada yang nonton juga dan itu jadi mendatangkan opportunity. Wah, keren banget. Iya nih tips yang penting banget ya. Jadi mungkin itu kita bisa ngobrol lagi setelah beberapa lama making another connection ya Mbak ya. Iya. Nah itu penting juga untuk nge-expose diri kita. Mungkin kalau aku nggak menampilkan diriku di sosial media, aku seorang edukator, mungkin dia nggak nge-reach out aku juga gitu. Betul. Kenal ya kan. Jadi harus expose yourself gitu. Oke. Kalau bicara soal berbicara depan umum nih Mbak, salah satu yang sekarang ini menjadi skill yang dicari banyak orang itu adalah bagaimana mungkin berdebat ya, ini mungkin beda lagi ya. Tapi menjawab pertanyaan orang lain yang ditujukan kepada kita itu kan juga makin penting. Misalkan kita ngepost sesuatu, terus di postnya ini misalkan tentang keberhasilan atau kita merasa bersyukur lah atas pencapaian kita gitu. Tapi komennya ini negatif. Lu udah mencapai hal ini belum gitu. Nah ini kalau reply komen gitu kita perlu jawab nggak sih atau seperti apa sih? Kayaknya gini sih, harus selalu ingat bahwa even Mother Teresa pun ya sebaik itu ada haternya gitu. Okay. Even kalau Mas Nomora pernah lihat tuh ada reels yang bilang bahwa even kayak Gunung Fuji itu ada komentar jeleknya gitu. Oh, kayak lu selalu ketutupan awan gitu, lu selalu ini gitu, kayak it's a gunung gitu kan, kayak ya even yang sebagus itu pun banyak yang nggak suka gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan komentar-komentar yang menyerang personal, apalagi kan kita bisa bedain lah ya mana yang make sense, mana yang benar-benar kritik membangun sama komentar sekedar menyerang personal karena hating gitu ya, itu ya dihiraukan aja gitu. Aku juga nggak setuju sama kata-kata yang bilang jangan dengerin orang punya pendapat 100%. Itu aku nggak setuju juga. Karena menurutku bagaimanapun kita dalam makhluk sosial, kita hidup berdampingan sama orang lain, terkadang kita perlu dengerin kritik dari orang lain untuk mengevaluasi diri kita gitu. Kadang kita nggak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat gitu. Tapi nah ini challenge-nya, bisa nggak kita memfilter, membedakan ya kan? Kalau kayak di komputer gitu masukin folder gitu ya, ada folder yang relevan sama yang irrelevan. Iya. Wow. Ya penting banget ya untuk bisa membedakan itu. Nih Mbak kan content creator nih, dan content creator itu kan sebenarnya
banyak sekali orang menilai dari berapa banyak follower kita, berapa banyak like dari posting kita. Dan banyak yang bilang di zaman sekarang ini apalagi ini jadi hustle culture gitu. Jadi kita kayak always on the work gitu, always trying to make a new thing. Kita udah punya hasil konten yang bagus, kita udah dapat banyak penghargaan dan juga banyak keberhasilan ya, project-project yang menarik. Tetap kita nggak pernah puas, looking for the next big thing dan selalu membandingkan diri kita terhadap post orang lain yang juga dapat sesuatu. Apakah ini pernah terjadi sama Mbak? Dan secara mental health, gimana Mbak mengelola ini untuk bisa tetap bersyukur terhadap pencapaian yang luar biasa dan tidak membandingkan diri terlalu sering di masa sosial media ini? Wah, bener banget. Ini ternyata nggak terjadi cuma di Gen Z ya. Iya, di generasi juga ya. Iya, ada dong. Alumni misalkan sama-sama lulusan dari UGM gitu. Sekarang jadi apa gitu ya? Saling membandingkan gitu. Laki-laki juga ternyata gitu ya. Banget. Soalnya kayak kadang tuh mikirnya mungkin perempuan aja nih yang terlalu membanding-bandingkan diri, tapi ternyata di laki-laki juga terjadi gitu ya. Kalau aku sih ngelihatnya ujung-ujungnya harus selalu kenal sama diri sendiri. Contohnya misalkan aku kan lulusan FKG UI. Di saat teman-temanku masuk sekolah spesialis, aku kan pasti ada perasaan kayak bukan gagal ya, tapi kayak aduh kok mereka udah masuk spesialis tapi aku masih dokter gigi umum nih gitu. Tapi kemudian aku pertanyakan lagi, memangnya aku mau masuk spesialis? Kan belum tentu gitu. Jadi harus selalu tanyakan apa yang kita mau dan fokus sama itu. Karena setiap orang pasti punya path yang beda-beda gitu. Mungkin kelihatannya dia lebih sukses, tapi kan definisi sukses dia sama sukses kita kan beda. Bisa jadi mungkin kita merasa kita harus mengejar itu karena dorongan dari orang-orang terdekat, misalnya dari orang tua, gitu ya. Kamu harus nikah, kamu harus ini. Padahal ya sebenarnya itu kan bukan apa yang kita mau gitu. Justru kadang-kadang kalau kita terlalu mengikut apa kata orang lain, kita yang jadi sengsara sendiri kayak gitu. Iya, jadi jujur sama diri sendiri ya, apa yang kita mau itu yang paling penting ya. Saya lihat di podcast lain juga Mbak sebenarnya sangat cinta dengan budaya Batak gitu ya. Artinya pernah juga sharing bahwa kalau mau nyari pasangan tuh pengen kayak ayah gitu ya. Ini risetnya benar-benar dalam banget. Dalam. Itu padahal videonya udah lama banget. Gitu ya? Sebelum aku Putri Indonesia loh itu. Iya, lebih dari 2 tahun lalu. Iya kan kalau di search Miracle Sitompul tuh yang keluar itu. Iya. Aduh, malu saya. Iya. Oke. Tapi gimana Mbak melihat budaya Batak sejauh ini? Apa sih misalkan ekspektasi budaya Batak yang mungkin kan kita sama-sama orang Batak nih. Saya juga di Batak itu kayak anak pertama misalkan harus jadi contoh gitu ya. Itu kan berat banget ya. Ya, padahal dirimu anak pertama juga ya? Saya anak pertama, cucu pertama lagi. Cucu pertama? Bapakku sama mamaku dua-duanya anak pertama. Jadi saya baru panggoaran, cucu panggoaran. Oh my God. Burden. Iya. Itu kan ekspektasi yang tinggi banget ya. Di hal itu kadang-kadang saya merasa budaya Batak itu kurang baik. Dari sisi ekspektasi yang terlalu overwhelmed gitu. Tapi kan banyak juga hal-hal yang baik ya. Kalau Mbak yang mungkin melihat hal-hal yang baik ya, beberapa dari budaya Batak itu yang sangat berkesan. Sampai sekarang ini masih terus berkesan. Itu apa sih? Yang paling berkesan dan menurut saya baik dan kayaknya perlu dicontoh orang lain gitu ya, adalah bahwa orang Batak itu sangat memprioritaskan pendidikan. Jadi mau kita harus berutang nggak apa-apa, yang penting pendidikan dulu gitu. Walaupun mungkin pro and cons ya. Tapi kalau dari keluarga aku, opung itu orang tuanya bapak. Orang tua bapakku itu dia nggak lulus SD. Ya, opung Doliku nggak lulus SD, opung Boru juga kayaknya nggak lulus SMP gitu ya. Tapi dia punya anak 6 orang, semuanya laki-laki dan semuanya sarjana. Gitu. Dan mereka sangat-sangat berjuang demi menyekolahkan anak-anaknya tadi gitu. Walaupun harus kerja double job gitu kan, walaupun harus mungkin mengutang gitu, semuanya diusahakan sampai pokoknya minimal anak-anaknya S1 gitu. Karena pendidikanlah yang mengubah hidup gitu. Dan itu aku setuju banget, walaupun zaman sekarang kan sebenarnya kita bisa dapat informasi dari manapun ya, secara informal gitu ya. Tapi pendidikan formal itu menurut aku tetap penting.
untuk mengasah cara pikir kita gitu. Oke. Iya. Pendidikan nomor 1 kalau di Batak betul. Sama kekeluargaan juga gitu. Kekeluargaan ya. Dan aku seneng juga maksudnya ketika aku di perantauan dan ketemu orang baru misalnya, terus dia tahu aku Batak, itu sangat-sangat welcome mereka. Betul. Iya, padahal mungkin jauh dan marganya nggak deket gitu. Tapi kayak, wah baru Batak kau, oh iya hala kita gitu. Itu lumayan apa ya? Ya memberi manfaat juga sih. Betul. Dalam networking jadinya. Kalau di Batak itu juga kan ada di akhir tahun tuh ada kayak kita saling mandok hata. Itu bagian dari public speaking juga nggak sih? Iya banget. Aku pernah tuh bikin konten pas aku mandok hata kayaknya 2 tahun lalu nih, tahun baru yang 2 tahun lalu aku upload di sosmed, dan itu ramai banget viral ya. Karena adikku yang paling kecil yang lagi mandok hata, karena dia ini dulu kan aku sering ngupload dia dari pas dia kecil ya. Punya adik berapa? Aku punya adik 2, laki-laki semua. Iya, jadi 2020 pas aku awal bikin konten, kadang-kadang aku masukin dia juga kan di medsosku gitu. Kelakuannya lucu-lucu lah ya pokoknya. Dia kayak beatbox lah, makan tengah malam lah, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya lucu-lucu lah gitu kan. Jadi ketika aku nge-expose dia mandok hata, audiens tuh kaget gitu. Wah, adik kakak udah besar ya, jago banget public speaking-nya gitu. Dan di mandok hata itu dia sempet nasehatin bapaknya yang merokok. Astaga, ada masuk nasehat di situ. Ada masuk nasehat, jadi kan lucu kayak anak paling kecil menasehati yang orang yang paling tua di ruangan gitu. Tapi ya jadinya lucu gitu. Dan itu salah satu cara juga untuk melatih public speaking kan. Ngomong di orang-orang terdekat dulu, baru nanti panggung yang lebih besar gitu. Gak gampang loh, mandok hata gak gampang loh. Susah. Tapi yang paling susah mendengarkannya, Mbak. Oh, kenapa tuh? Karena nasihat-nasihatnya itu ya? Banyak banget kan. Lama. Semua ngasih lama dan nasihatnya juga biasa poinnya yang positif di awal dan cepet. Iya. Negatifnya. Yang negatif ini di akhir ini. Ada. Iya. Wah, menarik banget ya. Iya. Ini kalau kita hubungan dengan Batak nih, Mbak. Sebenarnya di Batak itu storytelling itu menurut Mbak cukup dalam nggak sih? Bagaimana orang Batak menyampaikan idenya? Kalau kita coba hubungkan gitu, mereka kalau dongeng-dongeng mungkin ada ya storytelling gitu ya. Iya. Tapi gantung. tapi di sisi lain, apakah memang orang Batak menurut apa yang Mbak alamin gitu ya atau Mbak persepsikan itu cukup oke dalam storytelling? Oh iya, karena dari dulu dari kecil aja gitu ya, banyak tradisi-tradisi di dalam suku Batak ini. Meninggal ada tradisinya, menikah ada tradisinya, dan jadinya sebagai anak kecil yang sering diajak ke pesta-pesta Batak, kita jadi melihat itu gitu. Misalkan nih pesta adat nikah gitu ya, itu kan ada sambutan dari hula-hula, dari tulang, dari ini, dari di situ kan jadinya ke-expose. Gini ya cara menyampaikan ide, cara menyampaikan nasihat gitu. Dan itu kan ribuan yang datang ya. Betul. Pesta adat kan rame gitu. Bukan intimate wedding gitu. Jadi betul, beda. Dari situ aja udah terlatih gimana caranya bisa nggak grogi untuk menyampaikan ide pesan di depan banyak orang. Dan gimana supaya si bride-nya bisa mau dengerin gitu. Karena kan berjam-jam itu ya, pasti dia capek gitu kan. Kalau lu nggak kasih pesan yang menarik, ya orang males dengerin ya. Blank gitu. aja ya. Iya gitu. Jadi emang dari tradisinya itu banyak menyematkan storytelling sih. Bener banget ya, aku baru kepikiran lagi, bener ya. Meninggal, menikah, ada acara apapun selalu ada ngomongnya ya. Ada ngomongnya. Belum lagi yang kayak di rumah gitu ya. Misalkan kayak bikin acara waktu itu, aku inget Sulangan Mangan ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ngasih opung ikan mas lah gitu. Sekarang ngomong-ngomongnya juga gitu, dari cucu, dari anak gitu. Jadi udah ke-expose dari kecil jadinya kan. Iya betul banyak sekali acara-acara ya, kumpul-kumpul ya. Mbak nyanyi juga kalau ada acara Batak gitu? Kebetulan enggak. Oh enggak ya? Enggak bertalenta saya Mas kalau nyanyi. Iya, itu juga yang saya sayangkan. Karena orang tuh berekspektasinya kalau Batak lu pasti bisa nyanyi gitu. Saya enggak. Talentnya bukan di situ. Iya. Nah, kedepannya nih Mbak akan fokus di content creation.
fokusnya apakah lebih ke public speaking atau mungkin ada branch-branch baru yang mau dibahas? Sejauh ini rencananya seperti apa, Mbak? Aku pengennya tetap ke komunikasi ya. Komunikasi kan agak luas ya, bisa ke public speaking, bisa juga ke cara berpikir gitu ya, masuk ke situ. Karena tadi ya aku lihat masalahnya adalah anak-anak muda Indonesia banyak punya potensi bagus, banyak punya ide-ide brilian, tapi kadang terhambat dalam perkembangannya karena belum maksimal dalam menyampaikan ide-idenya gitu. Butuh panduan, butuh tips-tips lah gitu. Jadi aku akan terus untuk bahas soal itu. Dan juga yang kedua tentang kepercayaan diri gitu. Dengan backgroundku di Abang None dan Putri Indonesia, aku rasa banyak hal yang selama perjalananku aku tuh jadi orang yang lebih pede gitu. Dan aku pengen bisa sharing juga ke teman-teman luar sana, khususnya perempuan gitu ya. Karena sampai sekarang pun aku sering banget dapat DM kayak pertanyaan-pertanyaan, kok Kak Mira bisa sih percaya diri gitu. Nah, aku pengen lebih bisa menceritakan secara otentik bahwa sebenarnya itu nggak gampang juga. Aku dulu kayak kalian juga, aku nggak percaya diri. Sampai saat ini pun mungkin ada beberapa kesempatan yang kayaknya kelihatannya aku pede 100%. Tapi di belakang itu masih ada overthinknya kok gitu. Tapi aku go aja. Nah, cerita-cerita itu yang pengen aku bagikan supaya ya sama juga sih visinya, supaya kita bisa mengeluarkan potensi kita semaksimal mungkin gitu. Karena SDM Indonesia tuh sebenarnya banyak yang bagus-bagus. Cuma itu tadi entah nggak bisa mengkomunikasikannya, nggak bisa mengekspresikannya, malu-malu, takut dinilai gitu kan. Iya, jadi rasanya perlu untuk terus mengumandangkan itu. Itu ya. Wah, menarik banget. Bahasa Inggris juga kontennya sebenarnya sangat oke ya, Mbak ya? Ada juga beberapa bahasa Inggris ya. Iya, itu sangat-sangat banyak yang nonton tuh ya. Sebenarnya itu kenapa saya bikin itu karena saya juga lagi belajar. Itu bagus banget iya. Kadang kita buat konten tuh sambil belajar ya. Iya. Betul. Iya. Luar biasa, sambil belajar aja kontennya sangat-sangat berdampak loh. Iya. Pertanyaan terakhir Mbak, kalau diberi kesempatan gitu ya, jadi salah satu menteri. Waduh. Kira-kira menteri di bidang apa dan kenapa? Gampang sih jawabannya, pendidikan lah. Karena kalau kita lihat semua masalah yang ada gitu ya, ujung-ujungnya berakarnya di pendidikan. Gitu. Misalkan kita ngelihat bahwa pemerintahan sekarang lagi kacau gitu ya, tapi kan kepala negara, orang-orang yang ada di atas itu adalah cerminan dari rakyatnya. Saya percaya kalau negara demokrasi kan kayak gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Kan yang milih siapa? Rakyat gitu kan. Kita pahit-pahit aja, maksudnya ini fakta kan. Kalau negara demokrasi yang milih kepala negaranya rakyat. Berarti kalau misalkan merasa ada kritik untuk kepala negara dan pemerintah jajarannya gitu ya, kadang-kadang mungkin kita juga perlu mengkritik diri sendiri gitu. Apa nih yang salah sama cara pikir kita gitu. Dan itu kompleks banget lah kalau mau dibahas gitu ya. Dan aku ngerasa salah satu yang paling berakar lah di pendidikan gitu. Pendidikan ini bukan bicara soal banyak-banyak knowledge ya, tapi cara berpikir, bagaimana kita melihat suatu masalah, secara big picture-nya seperti apa gitu. Terima kasih banyak Mbak Mira untuk waktunya. Kita sangat-sangat banyak tadi diskusi soal pendidikan, content creation, storytelling, dan bagaimana rumus bicara. Dan banyak banget insight yang sudah didapat. Semoga mau datang lagi ke podcast Hive Intelligence. Thank you so much. Mas Romoro. Thank you Hivers sudah mengikuti terus podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi dengan pembicara-pembicara yang sangat inspiring seperti Mbak Mira di podcast-podcast berikutnya. Bye-bye.